Bismillahirrahmanirrahim. Sidqut taubati, taubat yang benar. Idza saqulat 'alaika ta'atu, apabila terasa berat olehmu menjalankan ketaatan, wal ibadatu, dan mengerjakan ibadah, walam tajid, dan kamu tidak menemukan laha padanya, pada ketaatan dan ibadah, halawatan fi qalbika, manisnya ketaatan ibadah dalam hatimu, wa takhifu alaikal ma'siyatu, dan kamu masih merasa ringan, alaika padamu al ma'siyatu, perbuatan maksiat, wa tajidu, dan kamu mendapati laha pada perbuatan maksiatmu halawatan, terasa manis, fa'lam, maka ketahuilah, annaka lam tasduq fi taubatika, bahwasanya kamu belum benar di dalam melaksanakan taubat. Fa innahu, karena sesungguhnya, law sahha al aslu, ibarat pohonan apabila bagus pangkalnya, bagus batangnya, la sahhal far'u, maka bagus pula cabangnya. Laitaka law ata'ta maulaka kama yuti'uka 'abduka, semoga kamu, lau ata'ta, apabila kamu menaati, maulaka, ya, pemimpinmu, yaitu Tuhanmu, kama yuti'aka, sebagaimana menaatinya kepadamu, abduka, pelayanmu, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, tuhibbuhu, akan menyukai kepada pelayanmu, nahidon, sebab dia bersemangat, fi khidmatika, di dalam melayanimu, daiman, selamanya. Wa anta, sedangkan kamu, tuhibbut ta'ata, mencintai ketaatan, wa tatlubu, tetapi kamu mencari, antafrugha, untuk bisa menyelesaikan, minha, pada ketaatan itu, musri'an, dengan terburu-buru atau cepat, ka'annaka, maka seolah-olah kamu, tungkiru bil manaqiri, seolah-olah kamu melubangi pintu dengan kampak, faya laita basaran, maka alangkah pandangan, nazarta, yang kamu memandang, bihi, dengannya, mahasinal ghairi, kebaikan yang lain, yaitu selain daripada Allah, uwidat anhul ama, uwidat, maka digantikan, anhu, dari pandangan itu, al-ama, kebutaan. Kam hasala lakal hawanu bil wuqufi ala abwabil makhluqat, kam, berapa banyak, hasala, yang memperoleh, laka, bagimu, al hawanu, kenistaan, bil wuqufi, sebab kamu berdiri atau sebab kamu berharap, ala abwabil makhluqina, atas pintu-pintu sesama makhluk. Wa kam ahanuka, dan beberapa banyak kamu telah menghinakan diri, wa anta, sedangkan kamu, la tarji'u, tidak kembali, ila maulaka, kepada Tuhanmu. Anis Syekh Makinuddin Al-Asmari, dari Imam Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu, qala, annahu qala, bahwasanya beliau berkata,
Ra'aitu fil manami juwariyatan. Aku melihat dalam tidurku Juwairiyah atau Juriyah, bidadari yang cantik. Wahia, dan bidadari itu taqulu, berkata, ana laka wa antali. Aku ini milikmu dan kamu menjadi milikku. Kayak nyanyian ya. Aku milikmu, engkau milikku. Qala, berkata Syekh Makinuddin, fabaqitu nahwa syahraini, lalu aku menetap, artinya tidak keluar rumah, nahwa syahraini au salasatin, selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. La astati'u, aku tidak mampu, li makhlukin, terhadap sesama makhluk, kalaman, berbicara, illa taqayyatu li tayyibi kalamiha, kecuali aku pasti muntah kalau berbicara, sebab terngiang-ngiang dengan indahnya kalam atau ucapan sang bidadari. Kafaka minal adbari an tuftaha alaika fi hadhihi dari. Kafaka, cukuplah bagimu, minal adbari, dari berpaling, an taftaha, apabila kamu membuka ainaka, matamu, fi hadhihi dari, pada negeri ini, yaitu negeri dunia. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wala tamuddanna 'ainaika, janganlah sekali-kali kamu menghadapkan kedua matamu, ila ma matta'na bihi, ila ma, kepada apa-apa, matta'na, yang kami telah berikan kesenangan, bihi, padanya, azwajan, ya, berupa apa itu, pasangan-pasangan hidup, minhum, di antara mereka, zahratal hayatid dunya, yaitu kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, linaftinahum fihi, agar kami menguji kepada mereka lewat kesenangan dunia. Surat Toha ayat 131. Qaddara laka as-sihhata wal madara wal marada wal ghina wal faqra wal faraha wal hazana. Allah telah menakdirkan untukmu as-sihhata, sehat, wal marada, sakit, wal ghina, dan senang, bahagia, wal faqra, atau kaya, wal faqra, miskin, wal faraha, bahagia, wal hazana, sedih, senang, lawannya sedih, hatta ta'rifahu bi awsafihi, sehingga kamu mengenalnya, mengenal Allah bi awsafihi, lewat sifat-sifatnya Allah. Man sahibaka yauman aw yaumaini, siapa saja yang bersahabat denganmu, yauman, 1 hari, au yaumaini, atau 2 hari, walam yara minka naf'an, dan dia tidak melihat kemanfaatan darimu, tarokaka, maka akan meninggalkanmu, wa sahiba ghairaka, dan dia akan berkawan dengan selain daripada dirimu. Wa anta, dan kamu, tashabu nafsaka, ya, bersahabat dengan hawa nafsumu, arba'ina sanatan, sudah 40 tahun bahkan lebih. Walam taro, tetapi kamu tidak melihat, minha, daripadanya, daripada hawa nafsumu atau jiwamu, naf'an, kemanfaatannya. Faqul, maka katakanlah, laha, kepada nafsumu, irji'i ya nafsu ila ridha rabbika lamma, kembalilah hai nafsu kepada keridhaan Allah,
talamma wafaqtuki. Oh iya, irji'i ya nafsu ila ridha rabbiki, hawa nafsu, kembalilah kamu kepada keridhaan Tuhanmu, talamma, sebab kamu telah lama, wafaqtuka, ya, aku menyesuaikan diri padamu, wafaqtuki fi syahawati, di dalam berbagai syahwat. Fatabaddali, lalu kamu menggantikan, maka gantilah ba'dal batalata, sesudah menganggur, bil istighali billahi, dengan menyibukkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa ba'dal kalami, dan sesudah berbicara, wa ba'dal wuqufi, dan sesudah diam, bil harati, dengan al harat, ya, dengan penghuni-penghuni dunia, al julusa, yang duduk, bil khalwati, di tempat-tempat yang sunyi, wa ba'dal unsi bil makhluqina, dan sesudah al-unsu, beramah tamah, ya, bil makhluqina, dengan para makhluk, al-unsu bil khaliqi, sesudah sibuk dengan para makhluk, maka hendaknya sibuk dengan Sang Khalik sebagai pencipta. Wa ba'da qurana'is su'i, dan sesudah berteman dengan teman-teman yang buruk, muasyarata ahlil khairi, maka saatnya berteman atau bergaul dengan ahli-ahli kebaikan, wassalahi, dan orang-orang ahli kesalehan. Ij'al ahwalaka ala dhiddi ma kunta alaihi, jadikan ahwalaka, kondisimu, keadaanmu, ala dhiddi ma kunta alaihi, yang berlawanan atas apa yang sedang kamu perbuat. Ij'al badalas sahri fi maksiatillahi as-sahra fi ta'atillahi, jadikanlah pengganti, atau gantilah, ya, sesudah berdagang lewat maksiat kepada Allah, maka saatnya berdagang lewat taat kepada Allah. Wa ba'dal iqbali ala ahli dunya al-i'rada anhum wal iqbal ala Allah, dan sesudah kamu menghadap kepada ahli dunia, ya, yaitu mengikuti kesenangan dunia, maka al-i'rada, sekarang saatnya berpaling, anhum, dari mereka, dari ahli dunia, wal iqbal ala Allah, dan menghadaplah kepada Allah. Wa ba'dal isgha'a li kalamihim al-isgha'a wal istimta' li kalamillah, dan sesudah menyimak ucapan-ucapan mereka ahli dunia, al-isgha'a, ya, dengan mengikuti, wal istimta'a, dan al-isgha'a, dengan mengganti, ya, wal istimta'a, dan mendengarkan li kalamillahi azza wa jalla, yaitu mendengarkan kalam-kalam Allah azza wa jalla, wa dzikrihi, dan berzikir kepadanya. Wa ba'dal akli bisyarahi, dan sesudah makan dengan lahap, wasyahwati, dan dengan nafsu, ya, al-akla al-qalila, ya, maka gantilah dengan makanan yang sedikit, alladzi yu'inuka ala ta'ati, yang makanan sedikit itu akan membantumu menuju kepada ketaatan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti aku akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ankabut ayat 69. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita membahas tentang taubat yang benar. Kita ini tiap hari sudah bertaubat, apalagi kalau kita
selesai melakukan perbuatan dosa biasanya langsung istighfar. Lihat perempuan cakep ya, dilihat dari mukanya, dari dadanya, dari bawahnya ya, dari sampingnya, dari belakangnya ya. Masya Allah, sempurna banget ini ciptaan Allah. Kalimatnya mau begitu, Masya Allah, sempurna banget ciptaan Allah. Tapi nafsunya pinginnya melotot terus matanya ya. Tapi sesudah lewat, apa kata jiwa kita? Astagfirullahaladzim, dosa ini. Nah itu istighfar ya, bertaubat. Berapa kali kita telah bertaubat? Berapa kali kita telah beristighfar ya? Pada momen-momen tertentu, misalnya selesai sholat kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Itu kan istighfar untuk diri kita, istighfar untuk kedua orang tua kita, istighfar untuk masyayikh kita, guru-guru kita, juga istighfar untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki perempuan, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Al-ahya'i minhum wal amwat. Berarti kita mengistighfarkan diri kita, mengistighfarkan orang tua kita, mengistighfarkan guru-guru kita, juga mengistighfarkan saudara-saudara kita umat Islam yang hidup maupun yang sudah meninggal. Artinya kita sudah bertaubat kepada Allah. Tapi pada kenyataannya selesai istighfar, keluar dari masjid, dosa lagi nggak? Dosa ya. Dosa. Sebut saja maghrib ketemu isya ya, keluar dari sholat maghrib menemukan dosa, nanti balik ke masjid sholat isya, istighfar lagi. Selesai pulang dari masjid kena dosa lagi, lama lagi waktunya, nunggu sampai subuh, subuh ke masjid lagi, istighfar lagi. Pulang dari subuh masjid ya, ketemunya waktu zuhur, lama lagi, dosa lagi. Zuhur istighfar lagi, ke masjid sholat zikir istighfar. Temu asar sholat zikir istighfar. Nah ini gimana kita modelannya kayak begini? Sudah istighfar mohon ampun kepada Allah, tapi selesai melakukan dosa lagi. Nah untung yang dimintain maaf itu Allah. Coba kalau yang dimintakan maaf istri kita, kita dosa sama istri kita, maafin ya, saya melakukan dosa. Dosa apaan Pak? Tadi ketemu teman lama, saya ajak ke warung ngobrol makan, ini itu dan sebagainya misalnya. Saya mohon maaf ya Mak. Ya udah nggak apa-apa, maafin. Iya. Pagi tuh ya, ngomong begitu. Sore ngomong lagi, Mak maafin ya, saya melakukan ini. Ah, Bapak gimana sih? Pagi kan udah salah, sekarang salah lagi, bagaimana? Ya maafin dah, namanya kita khilaf gitu ya. Oh, udah. Malam begitu lagi, salah lagi, minta maaf lagi. Kira-kira istri maafin apa enggak? Paling juga diusir kita sama bini kita. Sono dah, dasar laki-laki minta keranjang. Udah gua begitu sono. Itu manusia. Nah kita ini minta maaf kepada Allah seperti itu. Tetapi bahwa Allah itu Ghafurun Rahimun, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kira-kira Allah dimintain maaf kayak istri kita apa enggak? Enggak. Tapi kitanya yang kudu punya adab, kitanya yang kudu punya akhlak tata krama kepada Allah.
Kalau tadi kepada istri tidak dimaafkan, sementara kepada Allah berapa kali juga melakukan dosa dimaafkan, tapi kitanya harus merubah diri. Kalau kita ibadah itu masih sungkan, sementara maksiat itu masih merasa manis, berarti lam tasduq fi taubatik. Kamu itu belum benar taubatnya. Taubatnya belum benar. Kalau taubatmu sudah benar, selesai sholat subuh, jalan aktivitas, ketemu dosa, berpaling dari dosa, berpaling dari dosa, tidak mengumbar nafsunya mengikuti dosa. Lihat perempuan cakep, sama aja perempuan, di rumah juga perempuan, ya. Itu kata iman kita. Ya. Tapi kata syahwat kita, mau kapan lagi lihat yang bening-bening. Emang sih sama-sama perempuan, tapi kan beningan ini. Nah itu nafsu. Maka bagaimana taubat itu mampu menundukkan syahwat kita, menundukkan hawa nafsu kita. Sebab yang namanya batang pohon, cabang dan ranting itu ngikutin bagaimana akar pohon. Kalau akar pohonnya bagus, batangnya, cabang rantingnya subur. Tapi kalau akarnya itu jelek, maka batang rantingnya itu jelek pula. Nah akarnya itu iman, ya. Persis seperti yang Allah firmankan, ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 24-25, itu kita diperintah melihat pohon yang rindang. Ini bukan partai yang gambarnya beringin, bukan. Kalau dulu dipakai buat kampanye, ya. Pohon yang rindang itu akarnya kuat, batangnya menjulang ke langit, daun dan buahnya lebat, sehingga orang bisa ngambil manfaat buah kapan saja. Nah, akar itu ibarat iman, batang pohon ibarat rukun Islam yang wajib, seperti sholat fardu dan yang lain. Kalau orang imannya kuat, maka ibadahnya bagus. Batang pohon yang bagus ditopang oleh akar yang kuat melahirkan buah yang tidak mengenal musim. Apa itu buahnya? Halawatul iman, manisnya iman sebagai bentuk buah dari kekuatan akar iman. Sehingga kapan saja kita mati, kapan saja kita meninggal dunia, kita bisa memetik namanya samaratul iman, buah daripada iman. Beda pula kalau pohon itu khabisah. Kalau pohon itu jelek, maka akarnya tidak kokoh, ya, gampang roboh. Kemudian batang pohonnya juga lemah dan tidak menghasilkan buah. Itu gambaran seperti orang yang tidak punya iman dalam hidup, tidak melahirkan samaratul iman. Maka besok di akhirat akan ditanya, bukankah ya, kalian itu sudah diberikan nasihat-nasihat oleh orang-orang baik di sekitar kalian? Mereka mengatakan, iya, tapi walakin haqqat kalimatul adab, tapi saya lebih berhak disiksa karena kuping saya budek, mata saya buta, sehingga tidak
mendengar, melihat nasihat dari orang-orang baik sekitar kita. Budak bukan sesungguhnya, buta juga bukan sesungguhnya. Kenapa? Karena tidak ada iman yang kuat. Kalau misalnya kita punya karyawan kita patuh sama kita, ya, seneng apa enggak? Seneng. Allah punya kita, kalau kita patuh sama Allah, Allah seneng apa enggak? Seneng. Kita punya karyawan, ya, enggak disiplin dalam bekerja, berangkat masuk kantor kita asal-asalan semaunya dia. Udahan begitu, kadang-kadang barang-barang kantor dicolong sama dia. Kita seneng apa gedek sama dia? Kita gedek sama dia. Gimana sih itu bocah, gajian iya, kerjaannya kagak beres, kelakuannya kagak benar. Nah begitu pula Allah. Allah punya kita sebagai hamba. Kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan mendekatkan diri kita kepada hawa nafsu dan setan. Kata Allah, ya bakal celaka tuh orang. Iya. Padahal ketika kita taat kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, maka pasti Allah senang dengan kita. Maka orang yang taat kepada Allah tetapi dalam percepatan taat kepada Allah, lalu kemudian ketaatannya itu masih rusak oleh syahwat hawa nafsunya, itu sama juga kita punya rumah, ada pintu depannya, tapi pintu depannya kita lubangin pakai kampak. Jadi pintunya tidak bisa menjadikan pelindung kita. Kita punya iman, tapi iman kita rusak pakai melanggar apa yang menjadi aturan Allah. Itu gambarannya begitu. Udah dibikinin pintu cakep-cakep, dibikinin pintu bagus-bagus, dikampak ya. Atau dipartil ya, didobrak, akhirnya pecah. Nah begitu gambarannya. Kita sudah punya iman, tapi kalau iman kita kalah sama syahwat, kalah sama hawa nafsu, maka sama dengan kita ya, mendobrak pintu rumah kita. Nah, Al-Imam Ibnu Athaillah kemudian menasihati kepada kita dengan nasihat-nasihat yang indah. Faya laita basaran nadarta bihi mahasinal ghairi awwidat annal ama anhul ama. Ya, alangkah pandanganmu yang kamu mandang dengan berbagai keindahan sesuatu selain Allah, maka digantikan oleh kebutaan. Jadi kalau hidup ini pandangan kita lebih indah memandang dunia ketimbang memandang Allah, berarti mata kita memiliki kebutaan dari iman. Ya. Setiap melihat pemandangan merasa lebih baik daripada Allah, maka berarti iman kita buta. Sebab pemandangan sebaik apapun itu adalah hasil ciptaan Allah. Maka kalangan ahlus sufi, orang-orang yang sudah level tasawuf, itu memandang dunia itu nggak ada, yang ada ya Allah. Ya. Misalnya memandang alam yang indah, yang cantik, di balik alam itu ada Allah. Maka yang disanjung bukan alam yang cantik itu, tapi Allah yang telah menciptakan alam yang cantik. Sehingga orang beriman itu setiap matanya memandang sesuatu, maka yang tampak di situ adalah kuasa Allah. Ini yang harus ada dalam diri kita. Pencapaian kesuksesan diri
itu tidak ada pada dirinya kecuali adalah atas kehendak Allah. Kekurangan atas diri dalam mencapai sesuatu, maka tidak memandang kelemahan dirinya semata, tapi di situ ada kehendak Allah. Maka ketika orang sampai pada titik kesuksesan, tidak sombong, bahkan bersyukur karena sudah diantarkan oleh Allah sampai pada titik kesuksesan. Ketika sukses, maka harus diakui sukses bersama, bukan sukses dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah ketika mendapatkan salam dari Allah di Sidratil Muntaha, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi apa? Bukan Assalamu alayya, tapi Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Artinya kesuksesan itu, kebaikan itu tidak diakui sebab kesuksesan diri pribadinya, tapi kesuksesan bersama-sama. Mendapatkan anugerah bukan kebahagiaan untuk dirinya, tapi anugerah itu juga harus melebar kepada orang lain yang sudah ikut berpartisipasi pada nilai-nilai kebaikan. Salamku untukmu wahai Nabi. Nabi menjawab, kami terima salammu ya Allah, dan semoga salammu melebar pula kepada hamba-hambamu orang-orang yang soleh. Ya, tidak diakui kesuksesan diri pribadi. Setiap memandang alam, melihat benda, maka di situ, di balik keindahan benda itu ada kuasa Allah. Bapak punya cincin yang bagus, cincin itu setiap disandingkan dengan cincin yang dipakai oleh teman-teman Bapak, semua tewas. Paling cakep cincin Bapak. Lalu muncul kebanggaan, nggak ada orang punya cincin sebagus cincin saya. Emang itu cincin milikmu, itu milik Allah. Kamu cuma berwenang memakai sebentar. Ya, maka jangan sombong oleh apa yang sedang menjadi milikmu. Kenapa? Di balik benda itu ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang telah tertipu, ya, berdiri di depan pintu-pintu makhluk, menyanjungnya sesama makhluk, memuliakannya sesama makhluk, padahal yang disanjung, yang dimuliakan belum tentu memberikan penghormatan kepada kita. Dan berapa banyak kamu telah menghinakan dirimu, sementara kamu tidak buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi segeralah kita kembali kepada Allah. Maka dikatakan, wahai orang-orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, ya. Kalau dulu kamu sibuk dengan urusan duniamu, maka sekarang kurangi kesibukan urusan duniamu dan sibukkan dirimu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang usianya sudah melewati dari 40 tahun, ya, jadikanlah, ya, daganganmu untuk dunia yang penuh dengan tipuan dan bermaksiat kepada Allah, jadikan daganganmu kau ganti dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau daganganmu malam hari cuman duduk main gaplay sepanjang malam, maka setelah melewati usia 40 tahunmu, bangun malammu diisi dengan berwudu, memakai pakaian yang rapi, kau gelar sejadah, lalu kau sujud kepada Allah lewat sholat tahajud. Sudah saatnya harus seperti itu. Kalau tidak mensegerakan seperti itu, maka kamu akan menjadi orang-orang yang minal maghrurin, orang-orang yang tertipu. Maka kadang
kita masih melihat orang ya, umur sudah 50, bahkan sudah ada yang di atas 50 ya. Rambut ya, kumis, jenggot yang tadinya hitam sudah mulai pada putih, tapi tidak merubah kebiasaan dalam hidupnya ya. Biasanya berbuat maksiat, terus selalu berbuat maksiat tidak pernah mengganti kemaksiatannya dengan ketaatan kepada Allah. Yang biasanya kepeduliannya dengan urusan-urusan dunia, terus dunianya dikejar, tidak ingat bahwa waktunya semakin dekat. Kalaupun dia menimbun harta, mengumpulkan kekayaan dunia di usia-usia yang sudah 50 tahun, bisakah menikmati dunia yang dia peroleh? Iya, beli durian aja yang makan orang lain. Ayo, oh deh nih bapak pulang bawa durian nih, yang makan siapa? Orang lain. Iya. Dirinya sudah nggak berani makan durian, iya, karena masalah, ya, kaki cenat-cenut, ya, kepala jadi pusing, ya, misalnya. Kalaupun lembaran-lembaran merah dia kumpulkan, dia himpun, padahal waktu semakin dekat dengan kematian, adakah selembar yang merah itu dibawakan kepada kita saat nanti kita sudah dilipat dengan kain putih? Ada yang dibawa selembar merah? Nah, merah enggak, ya, biru enggak, hijau enggak, ya, ya, yang apa itu abu-abu juga enggak, ya, masya Allah. Terus buat siapa? Kita masih mengejar dunia, ya, masih menomorduakan urusan akhirat. Ini buat siapa yang kita kumpul ini? Buat siapa? Sementara ini tidak menjadi pertanyaan Allah. Yang menjadi pertanyaan Allah adalah ketaatanmu kepada Allah. Bahkan ini akan menjadi ganjalan perjalanan kita. Harta ini, ya, lembaran-lembaran merah yang kau himpun itu justru nanti akan menjadikan sebab halangan kita untuk lebih, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka kalau biasanya kalam obrolannya urusan dunia, kalam obrolannya masih ngalor ngidul yang gak manfaat, sekarang banyak-banyaklah diam, kemudian kalam obrolannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu longgar kita ambil wudu, ambil Al-Quran, duduk yang manis, duduk yang enak, lalu baca Al-Quran sekuat kita, semampu kita. Usahakan tiap hari kita sudah punya jadwal seperti itu, karena ini nanti yang bakal menjadikan keuntungan kita saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kamu jangan mengo ke dunia terus, kata Allah, ya. Jangan sekali-kali kamu, ya, memanjakan matamu menuju kepada dunia terus. Yang kesenangan dunia itu nggak ada habis-habisnya. Ya, kesenangan dunia nggak ada habis-habisnya. Dan itu adalah zahratul hayatid dunia, itu perhiasan dunia. Ya, bunga-bunga kehidupan dunia. Sepeda motor dulu, ya, sepeda motor itu orang dulu naiknya Vespa, skuter. Ya, orang bilang skuter, keluar merek Honda, ya, akhirnya naik motor apa aja disebutnya numpak Honda. Kayak air mineral, karena yang pertama keluar Aqua, padahal yang dibeli Pit, tapi bilangnya beli Aqua. Nah, itu kan zahratul hayatid dunya. Nggak puas, dijual, ganti lagi. Lihat temennya ganti, nggak puas, jual, ganti lagi. Terus seperti itu, sehingga ngoyo kehidupan dunianya hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia. Stop sudah.
Sebab di usia kita yang sudah ya di atas separuh dari perjalanan hidup, kalaupun mengejar kekayaan dunia kalah sama orang lain ya. Biar kata tenaga kita porsil satu hari, mata kita panteng untuk nyari dunia ya, kalah sama yang muda-muda. Yang muda-muda nyari duit dari rumah, cuman pegang HP doang, sat jadi duit ya. Itu yang jualan online itu, dari mana dia mengendalikan? Dari rumah. Ada yang bagus saya lihat, dia mengendalikan dagangan dari rumah, yang dipegang tangan kirinya HP, tangan kanannya tasbih. Subhanallah. Hasilnya selalu dibagi 3. Sepertiganya untuk agama, untuk anak yatim, untuk ibadah sosial, untuk yang lain. Sepertiganya disimpan atau untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Sepertiganya dikembalikan kepada modal awalnya. Terus begitu. Bukan makin susah, tapi malah makin jaya luar biasa. Itu karena apa? Sudah tahu bahwa ini semua ini milik Allah. Kalau gerakan hidupnya, gerakan mencari rezekinya mengikuti aturan Allah, maka pasti akan sampai pada kesuksesan. Yang sukses itu sebab ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka di usia yang sudah melewati 40 tahun, hendaknya kamu kendalikan syahwatmu. Syahwat dunia harus dipindahkan kepada syahwat akhirat. Nah, itu namanya sidqut taubah. Ketemu hal-hal yang sifatnya maksiat, sudah berpaling. Ketemu hal-hal yang di situ ada dosa, sudah ditinggalkan. Karena hidup ini tidak bisa lepas dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Tapi begitu ada benturan maksiat dan dosa, astagfirullahaladzim, tundukkan. Nah, kalau kita kan enggak, astagfirullah tapi matanya masih melotot. Astagfirullahaladzim, masih melotot. Bagaimana tobatmu? Ya, udah minta maaf bolak-balik masih begitu lagi, begitu lagi. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita diperintahkan menata hati kita, mengisi hati kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga jalan hidup kita ini menjadi baik. Seperti pohon, akarnya kuat, batangnya hebat, menghasilkan buah yang lebat, yang tidak akan mengenal musim saat kita akan memetiknya. Apa itu? Samaratul iman, buah keimanan, yang kapan saja kita meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam husnul khatimah, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.